Jadi 2023 saja ada 159 dan 72%-nya berasal dari LSL. Ini dia angka kasusnya. Data gabungannya ada Bang Al? Ada. Ada. Jadi ini yang baru saja di 159 di 2023. Ya, Dan yang ini 70%-nya LSL. iya, Yang LGBT ini ya. ya. Oke. Kota atau kabupaten yang terbesar ya? Ya, secara kuantitatif, tapi kalau dilihat dari LSL kita termasuk yang cukup besar di Indonesia, dan besar ini dalam konteksnya mungkin tidak juga seperti yang paling besar, enggak ya, tapi Termasuk yang besar masuk dan LSL ya. sehingga ini yang kemudian kita harus pahami. Berarti resiko untuk munculnya virus HIV dan kasus ini juga akan semakin tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa di podcast Gedean 62. Di episode kali ini kita akan mengulik, ini ada lembaga baru yang didirikan, yang dihadirkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, namanya Rumah Sahabat Mentari. Nah, kebetulan kita hadir bersama kita Bang Alfitri, Dr. Nurse Alfitri, beliau ketua lembaga Rumah Sahabat Mentari. Ini lembaganya apa? Nanti akan kita kupas ya Bang Al ya. Pertama ini Bang Al, fenomena LGBT HIV/AIDS yang meningkat. Nah ini fenomenanya ini, bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Ya, Hmm. baik, terima kasih. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya kasus HIV/AIDS itu sampai hari ini terus terjadi peningkatan, baik di dunia, di Indonesia maupun di Sumatera Barat. Dan kalau kita runut ke belakang, dulu kan kita tahu ada angka-angka atau kelompok-kelompok berisiko yang kemudian bisa menghadirkan jadi kasus HIV/AIDS. Bisa dari pecandu narkotika suntik, kemudian bisa hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, itu disebut sebagai heteroseksual, atau nanti laki-laki dengan laki-laki itu LSL, atau nanti bisa transgender, atau kemudian juga bisa nanti biseksual, bisa ke laki-laki bisa juga ke perempuan, dan kemudian juga termasuk nanti penularan dari ibu ke anaknya. Nah, dari kalau kita lihat fenomena dan tren kasus, memang di 2010 ke belakang, itu katakanlah 2010 sampai dari 2005 sampai 2010 itu memang trennya itu tinggi adalah dari pecandu narkotika suntik. Narkotika suntik. Narkotika suntik, istilahnya namanya IDU, injection drug user, pengguna narkoba suntik yang bergantian. Nah, namun belakangan mulai dari 2015 sampai dengan terutama 4 tahun belakangan ini, tren peningkatan kasus HIV baik itu di level dunia ataupun di Indonesia bahkan di Sumatera Barat itu adalah dari LSL atau homoseksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Dan tren inilah yang kemudian dilihat dari data mulai dari pusat, dari WHO sampai di Indonesia, sampai di Sumbar pun itu angkanya adalah dari LSL atau dari homoseksual. Ini yang kemudian perlu kita sikapi bersama, bagaimana Sumatera Barat ini jangan sampai kemudian menambah angka kasus penularan kasus HIV/AIDS-nya terutama dari beberapa kelompok berisiko tadi. Nah, kalau kita mau lihat datanya ini Ya. Bang Al, di Indonesia, Ya. di Indonesia itu datanya sampai sekarang itu berapa angka HIV/AIDS ini? Secara umum detail ada ya, tetapi yang perlu kita sampaikan tetap terjadi trennya peningkatan. Walaupun memang puncak peningkatan itu ada di 2019, itu dari data ASEAN Model namanya ya, dilakukan penilaian angka kasus itu memang diprediksi adalah 2019 sebagai puncak penularan. Namun sampai hari ini tetap peningkatan kasus tetap ada. Dan yang jadi masalah adalah mulai dari 2019 sampai dengan saat ini, itu yang akan meningkat itu adalah angka kematian pada orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pemikiran, satu hal yang perlu kita sikapi. Dan trennya di beberapa negara
dan termasuk juga di Indonesia itu tetap dari homoseksual kasus-kasus terbarunya. Homoseksual atau LGBT lah kalau kita mengenal di sini ya, Bang, ya. Ya. Nah, eee, 2019, kenapa 2019? Ya. Apa kira-kira yang mengakibatkan 2019 itu melonjak? Jadi ini ada lonjakan kenaikan ya, Bang, ya? Eee, Maksudnya adalah puncak kenaikannya. Puncak kenaikannya di 2019 itu? Seyogianya dari pemodelan itu adalah mestinya 2020 itu sudah mulai terjadi penurunan. Penurunan. Dan sebenarnya kan target ending kalau bahasa program di HIV itu adalah 30. 30 itu adalah bahwasanya penularan tidak ada lagi angka kasus HIV baru itu di 2030. Jadi semua berpacu hari ini program adalah bagaimana 2030 tidak ada lagi kasus baru terinfeksi HIV, tidak lagi ada stigmatisasi terhadap orang HIV positif, kemudian orang-orang yang terinfeksi HIV itu sudah minum obat antiretroviral dan dia patuh dengan minum obat itu. Nah, itu yang dikejar dengan harapan nanti adalah 2030 kasusnya itu dianggap tidak ada penambahan. Oke, ada angka 2030 ini tentunya pasti ada skema-skema yang sudah disiapkan oleh baik pemerintah kita ataupun juga dari pusatnya. Ya. Nah, HIV/AIDS dulu ini pasti banyak juga yang belum paham. Dulu mungkin marak ada berita-berita segala macam dan hari ini juga kebetulan ada muncul juga berita ini, Bang Al. Ya. Ada peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Padang. Ya. Kita tidak mengeneralisir Kota Padangnya, tapi tentunya tadi yang sudah disampaikan datanya itu meningkat dari seluruh daerah ya, dari Indonesia pun itu meningkat. Nah, Ya. ini karena kebetulan ada beritanya, Kota Padang ada peningkatan kasus HIV/AIDS. Nah ini, kira-kira apa ini yang bisa kita tanggapi ini, Bang Al? Ya, kalau bagi kita, saya terutama karena penggiat di bidang HIV/AIDS nggak terlalu aneh. Tidak terlalu aneh? Tidak terlalu aneh. Karena memang kasus-kasus ini, uniknya HIV adalah dia semacam virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oke. Ketika dia masuk, dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau bahasa medisnya itu target utamanya adalah sel CD4. Sel CD4 itu dia bagian dari limfosit T. Limfosit T itu bagian terbanyak dari leukosit atau sel darah putih. Jadi kalau dulu kita belajar biologinya ada sel darah putih yang bertugas dia mempertahankan tubuh dari serangan virus kuman yang masuk. Sekarang hebatnya virus HIV itu dia masuk, ia akan serang nanti sel darah putih tadi. Dampaknya apa? Orang yang terinfeksi HIV itu daya tahan tubuhnya akan rendah. Kematiannya bukan karena virus HIV-nya, tapi kematiannya adalah karena ada virus dan kuman yang masuk yang tidak bisa dilawan oleh tubuh. Sehingga akhirnya dengan daya tahan tubuh yang rendah, dia akan muncullah infeksi oportunistik, sehingga nanti muncullah dia dengan berbagai macam penyakit. Kalau, saya coba berpikir sebagai orang awam ini, Ya. apakah HIV/AIDS itu ujungnya meninggal? Kalau konteks hari ini, karena memang belum ditemukan obat ya seperti itu. Cuma perbedaannya kalau kita bicara dengan beberapa tahun yang lalu, itu harapan hidupnya sangat kecil sekali, kalau sekarang cukup tinggi, bagus dengan pemberian obat antiretroviral. Ada yang panjang setelah dia diketahui positif, apakah masih ada yang hidupnya masih tetap berjalan normal gitu? Bahkan saya punya teman sudah 15 tahun minum obat antiretroviral masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Oke. Nah, cuma kan sebenarnya tantangan berikutnya adalah kawan-kawan yang sudah terinfeksi virus HIV, dia harus patuh minum obat, kemudian tidak boleh berperilaku menyebarkan kepada yang lain, kan itu konteksnya. Oke. Nah, dan kita menganggap hal ini sudah dilakukan. Jadi kawan-kawan yang sudah terinfeksi HIV hari ini berharap memang tidak lagi menularkan kepada orang lain. Tetapi ada hal-hal yang kemudian kita tekankan sebenarnya. Kenapa uniknya virus HIV ini? Karena dalam perjalanan virus HIV ini ada namanya asimptomatik. Kalau bahasa kitanya tidak ada gejala. Misalnya ada orang yang terinfeksi HIV hari ini, di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi secara gejala fisik tidak terlihat. Dia normal saja. Dia normal saja. Dia bisa kuliah seperti biasa, dia bisa bekerja seperti biasa, dia bisa kemudian punya anak dan lain sebagainya. Anda juga tidak tahu gitu ya? Dia juga tidak tahu. Oke. Selama dia tetap berperilaku beresiko, dia terus akan menularkan pada orang lain. Dan orang lain yang juga berteman dengan dia juga nggak tahu.
dengan kondisi itu. Ini Dan ini kayak COVID dulu ya? ya, tapi kalau COVID ada jedanya 14 hari udah kelihatan dia. Oke. Ini masalahnya Nggak kelihatan sama sekali? nggak kelihatan sama sekali dan ini bisa berlangsung 5 sampai 10 tahun. Kebayang nggak oleh Rifka apa yang bisa dilakukan orang 5 sampai 10 tahun? Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau dia punya faktor risiko ya pasti Kalau melakukan itu terus. risiko ya tetap seperti itu. Dan itu akan lebih menyebar lagi. Ya. Dulu saya pernah dengar ada fenomena gunung es namanya. Ya. Jadi kalau ada satu kasus HIV itu pasti akan lebih besar lagi di bawahnya. Ini memang betul seperti itu, Bang? Ya. Jadi seperti yang kita gambarkan tadi, katakanlah suatu orang pecandu narkotika suntik, dia akan sering needle berganti jarum suntik itu bisa dengan 8 orang atau 7 orang. Satu needle itu, jarum itu dia akan bergantian. Virus HIV itu di dalam jarum suntik itu bisa bertahan selama 41 hari. Itu penelitian Hammer tahun 2000. Di dalam jarum suntik. Ketika dia berganti jarum suntik dengan 8 orang ini akan terinfeksi HIV. 8 orang ini dia akan punya teman lagi nih. Ibarat Berbagi lagi di jarum suntiknya. MLM, multi level marketing, dia akan banyak lagi berbagi. Dan satu hal juga, saya seorang konselor. Pertanyaan saya pertama ketika ada seorang pecandu, pertanyaan saya karena pernah makan narkoba? Kalau dia jawab pernah, saya akan tanyakan satu pertanyaan wajib. Pernah nggak melakukan hubungan seksual? Hampir rata-rata menjawab pernah melakukan hubungan seksual. Pecandu identik dengan hubungan seksual. Hubungan seksual itu juga akan berisiko terinfeksi HIV. Bayangkan kalau seorang pecandu kemudian terinfeksi HIV, pergi ke seorang PSK, PSK itu nanti akan melayani sekian banyak orang. Dan itu pun yang akan datang itu, katakanlah, mungkin laki-laki dalam tanda petik dia sudah punya istri di rumah, istri yang tidak tahu apa-apa juga punya faktor risiko di rumahnya. Terdampak secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Sehingga dampak inilah yang disebut dengan fenomena gunung es. Jadi satu kasus itu bisa jadi mewakili 100 orang yang tidak terdeteksi. Jadi bayangkan kalau angka kasus kita hari ini yang cukup tinggi, bayangkan yang di luar itu jauh lebih besar daripada itu. Nah, ini kita masuk dulu ini. Ini ada terkait dengan jarum suntik, ya IDU. Ya. Jadi kan tadi kan ada beberapa itu faktor-faktor yang mengakibatkan virus itu menulari. Yang IDU, umurnya tentunya pasti yang muda-muda ini. Ya. Kalau saya prediksinya pasti yang muda-muda. Ini betul, Bang? Ya. Sebenarnya memang yang IDU-nya, injection drug user-nya sebenarnya sudah mulai berpindah. Nah, karena memang kalau dilihat dari angka kasus, memang di 2015 ke bawah ini bukan dari IDU sebagai puncak dari penularan virus HIV. Karena memang bisa jadi program-program yang selama ini kita sampaikan ke kawan-kawan yang berisiko itu mungkin sudah bisa didengar. Artinya mereka sudah memahami ada faktor risiko, mereka tidak sering needle lagi, tidak berganti jarum suntik. Tapi memang faktor risikonya tetap ada dari hubungan seksual. Jadi rata-rata memang masih ada memang yang seperti itu, tapi memang tidak terlalu banyak lagi. Nah, jadi trennya itu lebih ke berpindah gitu ya. Nah, itu yang Sekarang ke LSL atau LSL. LGBT tadi. LGBT. Nah, ini angkanya kalau secara presentasi ini kita berandai-andai dulu nih. Presentasinya atau Jadi kalau kita lihat sebenarnya di tingkat nasional itu kalau mengantarkan kasus paling tinggi itu tetap LGBT, bahkan 31% dia mengantarkan kasus terinfeksi HIV. Kalau di Sumbar juga ada sekitar 71% bahkan. 71% dari LGBT. Dari orang yang terinfeksi HIV dalam beberapa tahun belakangan ini, yang terbaru ini 71% dari orang yang terinfeksi dari perilaku LSL. Lelaki seksual dengan laki-laki. Dan ini tersebar. Dan itu tersebar. Dan kembali yang seperti kita sampaikan, kita nggak tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Dia bisa berprofesi sebagai aparatur sipil negara, atau dia bekerja sebagai yang lain-lain, wira swasta dan lain sebagainya. Dan itu atribut yang sama kita pahami hari ini. Inilah yang sulitnya menangani kasus LGBT. Kenapa? Karena memang dia ada di tengah masyarakat dan berperilaku dengan kehidupan seperti biasa, cuma memang punya kecenderungan yang berbeda. Kalau dalam konteks hari ini, kalau kita bicara, kalau di bahasa Minangnya adalah BG ya,
ada BG, ada Banci, ada Waria, itu mungkin sudah terlihat dari performanya. Ya, kelihatan. Jelas itu, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, tetapi kalau LSL tidak bisa terlihat langsung. Dia G ini ya. Yang G, G ya Bang ya. yang G, dia bisa berperan sebagai atributnya bahkan badannya kekar dan lain sebagainya. Tapi kan perilaku hubungan seksualnya kita nggak tahu. Oke. Nah, dan inilah yang kemudian menjadi satu hal yang sulit dalam penanganan kasus ini. Satu, kemudian juga membicarakannya juga sulit. Karena ketika bicara hal ini, kita juga nggak tahu di sekeliling kita apakah ada atau tidak. Nah, ini kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita masuk di area ini memberikan preventif, pencegahan. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, nah mungkin Pak Rifka sudah dengar ada beberapa kasus belakangan ini. Semua heboh, misalnya ada satu pesantren, kemudian ada yang kemudian di sana pelaku melakukan sodomi dan segala macam. Kemudian heboh semuanya. Coba dilihat, saya termasuk pengamat yang ada di sana. Saya lihat netizen menghujat dan segala macam. Iya. Selesai. 1 minggu selesai masalah itu. Masalahnya apa? Dan diam lagi semuanya. Semua diam menunggu kasus berikutnya. Apakah kita, Sumatera Barat ini terutama, akan menunggu antara satu kasus ke kasus yang lain? Kemudian heboh lagi. Kemudian heboh. Kemudian viral. Nah, tak aksi sama sekali. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan kita. Jadi saya dan kawan-kawan berterima kasih sekali. Memang alhamdulillah di bawah naungan Muhammadiyah kita sekarang bergerak di Rumah Sahabat Mentari. Arah kegiatannya kemana Bang? Ya. Jadi berlatar belakang dengan kawan-kawan yang bergabung di Rumah Sahabat Mentari. Sudah berlatar belakang konselor, kemudian ada yang konselor di rumah sakit, ada yang konselor profesional di bidangnya, dan sudah menangani beberapa kasus dari 2004, termasuk saya misalnya dari 2004 sudah menangani kasus-kasus ini. Ada hal-hal yang kemudian sebenarnya kita pahami ketika kita berbicara di level muaranya. Artinya ketika orang sudah terinfeksi virus HIV, tak begitu banyak yang bisa kita lakukan. Paling tujuan utama kita adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Oke. Itu dia. Dan penanganan untuk itu sangat sulit sekali. Kenapa tidak masuk di area preventif? Pencegahannya. Dan ini nggak banyak yang masuk. Terus kenapa konsepnya adalah preventif religius? Kenapa harus bergabung dengan Muhammadiyah? Karena memang Muhammadiyah pertama adalah ormas terbesar di Sumatera Barat, satu. Kemudian tentu nilai-nilai spiritual dan agamanya itu sangat melekat dengan organisasinya. Sehingga ketika program ini masuk, ini sangat sinkron dia. Karena konsep yang dilakukan oleh Rumah Sahabat Mentari itu adalah preventif religius. Bagaimana mencegah orang-orang yang baik hari ini, katakan anak SMP, anak SMA, anak SD yang baik-baik saja hari ini, dalam tanda petik, itu dia harus baik di kemudian. Karena pengalaman kita ketika melakukan konseling, dia bilang begini, Pak Al, kalaulah tahu saya dari dulu melakukan hubungan seksual bisa terinfeksi HIV. Pak Al, kalaulah saya tahu dari dulu menggunakan narkoba suntik, saya harus terinfeksi HIV, dan lain sebagainya. Kalaulah tahu Pak, sebelum saya pergi merantau ke Jakarta, ke Batam, saya dibekali dengan ilmu-ilmu terkait dengan hal ini, mungkin ini adalah kemudian membuat saya lebih membentengi diri dari perilaku-perilaku yang demikian. Ini yang kemudian harus kita sadarkan bahwasannya Sumatera Barat punya faktor risiko yang cukup besar. Kenapa? Bukan hanya produk dia merantau, tapi produk sendiri juga sudah ada di sini. Namun kita sadari, saya baru menyadari ketika saya mengambil magister keperawatan dan mengambil spesialis medikal bedah di Universitas Indonesia di Jakarta, termasuk kemudian praktek residensinya itu ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan juga ada aktivitas ke Rumah Sakit Darmais dan beberapa rumah sakit vertikal yang lain. Rupanya etnis Minangkabau itu termasuk 3 terbesar kasus HIV di beberapa rumah sakit yang pada waktu itu adalah merawat khusus orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi kebayang oleh saya, kalaulah seandainya mereka pulang hari ini, dulu yang sudah terinfeksi dan hari ini yang ada di beberapa rumah sakit itu pulang ke Sumatera Barat, semuanya Membawa virus. dalam konteksnya bukan bawa virusnya,
bicara angka saja dulu. Oke. Angka yang ada saat ini itu bisa melonjak sumber inti entah jadi nomor 3 besar dia kasusnya di Indonesia. Dan ini yang kemudian harus kita mulai dari hulunya. Hulunya itu di mana? Di preventif. Inilah makanya kita preventif religius. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa ngambilnya preventif religius? Kenapa kok orang semua kan hari ini berbicara preventif? Kami menyadari memang agama itu penting untuk membentengi diri. Nah, tinggal kita adalah memformat bagaimana penyampaian-penyampaiannya juga tidak kemudian membuat stigma baru. Jadi jangan juga nanti kemudian ketika memberikan preventif religius kemudian muncul lagi stigmatisasi yang baru. Padahal kita udah selesai nih masalah stigmatisasi. Nah, tetapi jangan juga kemudian karena mempertahankan kita stigmatisasi ini tidak ada, kemudian nilai-nilai agama nggak pernah disampaikan lagi. Inilah kemudian harusnya Rumah Sahabat Mentari di bawah Muhammadiyah akan bergerak meyakinkan bahwasanya format inilah yang kita bawa kepada masyarakat hari ini. Bahwasannya ada faktor-faktor risiko yang kemudian harus disadarkan. Bahwasannya perilaku-perilaku yang pernah melakukan hubungan seksual, baik itu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki, ataupun yang pernah menggunakan narkoba suntik, bergantian jarum suntik, itu berisiko terinfeksi HIV. Oke. Action plan-nya apakah sosialisasi, edukasi, literasi, Ya. atau masuk ke ranah dakwahnya, Ya. masuk ke korps mubaliknya, atau seperti apa ini? Ya. Baik, jadi memang karena memang latar belakang kawan-kawan yang ada di Rumah Sahabat Mentari itu bukan orang-orang baru di program HIV/AIDS. Oke, saya kalau boleh disampaikan sudah bergerak dari 2004. Dari 2004? 2004 sampai dengan sekarang. Dalam beberapa titik saya jenuh dengan kondisi-kondisi itu. Sehingga akhirnya mencari format ini. Ya, mencari format ini. Dan dalam konteks ini adalah kita tidak lagi dalam konteks kalau dulu saya berkegiatan juga namanya di Lentera Minangkabau. Dulu kami bahkan kejarlah beberapa kawan-kawan langsung melakukan penyuluhan di komplek PSK, mohon maaf, di komplek-komplek yang dalam tanda petik perkumpulan kawan-kawan dan Sosialisasinya sampai ke situ? sampai di situ dulu. Oke. Itu area waktu itu adalah bicara orang yang sudah terinfeksi Oh. dan pada kelompok-kelompok berisiko. Dan hari ini kami tidak bergerak di area itu. Kami akan pergi ke kelompok-kelompok orang-orang yang dalam hari ini dalam konteksnya adalah masih baik-baik. Bisa ke SMP, bisa ke SMA, bisa ke SD. Karena rupanya ada loh kasus kita dari SD sudah disodomi oleh kakak kelasnya. Kelas 4 SD sudah diapa-apakan oleh beberapa tetangganya. Dan itu laki-laki juga. Dan itu tidak ada edukasi yang selama ini yang menyadarkan masyarakat. Ada 4 area tubuhnya siapapun itu, anaknya, laki-laki atau perempuan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Bibirnya, dadanya, kemudian alat kelamin depannya, kemudian anusnya atau belakangnya. 4 itu diajarkan mestinya dari PAUD. Tidak boleh siapapun memegang 4 area itu. Kalau ada itu boleh berteriak, boleh laporkan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian hari ini itu karena tidak melaporkan dan terus berulang dan berulang. Inilah yang kemudian Yang SD tadi nih, saya kata di SD tadi nih. Sumbar. Pokoknya ada di Indonesia. Ini takutnya kita pindah lagi di sini deh. sulit mengungkapkan. Saya bukan dalam konteks tapi semua yang saya sampaikan ada. Tapi intinya ini mengkhawatirkan. Ya, ada khawatir. Ini mengkhawatirkan. Ya. Makanya kenapa Muhammadiyah melahirkan Rumah Sahabat Mentari karena ini. Ya. Dan ini harus ada aksi. Nah, kalau di Sumatera Barat kita sebenarnya punya banyak hal yang kita bisa masuki. Contoh, kita punya namanya program pesantren Ramadan. Oke. Itu area yang bisa masuk. Siapa yang bisa masuk? Orang yang bergerak di bidang preventif religius. Saya selalu sampaikan, kalau pesantren Ramadan kemudian bicara tentang kesehatan reproduksi, yang masuk adalah ustadz yang menyampaikannya, belum akan masuk dia. Ustadz dalam konteks belum mendapatkan ilmu terkait dengan hal ini. Iya. Satu. Yang kedua, kalau yang memberikan adalah orang kesehatan saja,
tidak juga berbau dengan nilai agamanya tidak ada, dan nilai agama tidak ada, takutnya unsur stigmatisasinya yang kemudian dia pertimbangkan. Oke. Kami hadir adalah Menggabungkan kedua-duanya. menggabungkan kedua-duanya. Makanya ini yang kemudian kita mau mengetuk pintu hati sebenarnya semua masyarakat, bahwasanya ada loh faktor risiko itu, dan faktor risiko itu ada di tengah masyarakat hari ini. Kalau semua hanya menjudge, kemudian mengutuk, kemudian membiarkan setelah itu, dan kejadian itu akan terus berulang kembali. Karena boleh cerita nih Pak Rifka, saya dan tim itu melakukan penelitian dengan tim Balitbang Sumbar. Jadi dengan tim Balitbang itu terkait dengan bagaimana fenomena pemeritaan LGBT di Sumatera Barat. Itu 2018. Dan kita terus berkembang nih, hari ini sedang melakukan riset kembali terkait dengan LGBT. Dan ada hal-hal yang kemudian kita takutkan. Ada 4 faktor besar yang mengakibatkan kawan-kawan ini jatuh ke LGBT. Satu adalah pernah disakiti oleh lawan jenis. Oke, pernah disakiti oleh Lawan jenis. Dia mungkin normal. Selama ini saya cowok nih disakiti oleh cewek. disakiti oleh cewek. Akhirnya rasanya memang Antipati lah dengan perempuan. kemudian akhirnya jatuh ke perempuan. Suka dengan laki-laki. Oke. Yang kedua, Hah? itu adalah pernah dilakukan disodomi. Oh, pernah kena sodomi. Ya, kemudian pernah diperlakukan apalagi istilahnya disodomi satu, kemudian di tindakan yang lain yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau dikalkulasikan, rupanya angka yang paling tinggi yang mengakibatkan mereka cenderung kembali jatuh ke LGBT adalah riwayat pernah Ada historis. histori. Jadi belum tentu orang yang kemayu, yang agaknya agak kalau bahasanya banci, itu belum bisa dipastikan penyimpangan seksual. Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan karena yang disebut dengan risiko penularan itu LSL, lelaki seksual dengan laki-laki. Kalau sudah melakukan seksual, Baru ya. Dan itu dari hasil penelitian kita tuh berumur biasanya mereka baru eksen seperti itu dan menyadari dia dalam posisi itu adalah umur 12 sampai 18 tahun. oke, fenomena LGBT nih Bang Al. Kalau ada yang kemayu ketemu dengan kemayu itu jalan, itu gimana Bang? Apakah sudah bisa dipastikan ini pasangan atau seperti apa? Ini kita takutkan ini setelah menonton podcast ini orang akan lihat, nah kalau ada yang kemayu sama kemayu jalan, ini pasti pasangan gitu. Ya. Apakah bisa kita justifikasi seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Cuma saya selalu sampaikan, kalau ada yang punya anak kemayu, usahakan dia tidak kemayu. Karena dia jadi target bagi yang lain. Oh, bibitnya sudah kelihatan. Dia tidak punya bibit, dia nggak ada hal terkait dengan itu. Tetapi kecenderungan itu dianggap oleh yang Pemangsanya itu. pemangsa itu adalah sebagai yang sama. Akhirnya ada kedekatan magnetnya untuk mengganggu atau beresiko untuk diperlakukan tidak bagus. Jadi bagi orang tua yang punya ada preventif dia. Jadi dia harus lakukan ya, sesuai dengan format. Karena juga kalau dilihat dari hasil penelitian juga dinyatakan itu pola asuh juga mempengaruhi. Pola asuh yang timpang antara laki-laki, ibu dan ayah itu juga mempengaruhi. Karena sosok yang dominan itu akan menjadi anak-anak akan mengidolakan itu dan ingin seperti itu. Nah, sehingga dampaknya adalah satu jenis dia. Jadi parenting pun menjadi hal yang penting. Ya. Nah, makanya nanti dalam konsep preventif religius kita akan menggabungkan semua itu. Bagaimana kemudian peran keluarga, bagaimana kemudian peran kalau bahasa Al-Qur'annya nanti bagaimana auratnya perempuan dan auratnya laki-laki yang dia harus jaga. Ya, karena ada bahasanya aurat laki-laki pun tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Tidak boleh tidak oleh laki-laki. Jadi arahnya sebenarnya sudah ke situ arahnya. Karena pengalaman kita dari konseling itu dia di kampus disenangi, dibantu terus oleh kakak seniornya, disupport apapun, kemudian pokoknya diayomi, kemudian suatu saat kemudian dia meminta Timbul rasa. kemudian dia minta balas budinya adalah diperlakukan seperti itu. Akhirnya dia jadi kecenderungan berikutnya seperti itu. Jadi ini tidak bisa dijustifikasi
memang agak rumit memang penanganan LGBT-nya, tapi ketika konsep ini sudah harus disampaikan sedini mungkin, semua orang sudah harus bisa memilah. Anak-anak remaja sudah harus bisa tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus mendapatkan edukasi yang tepat ketika nanti masalah-masalah ini muncul dalam dirinya. Oke. Tentunya ada syiar yang akan dilakukan. Ya. Tadi sudah disampaikan ada syiar ke sekolah, segala macam. Mungkin akan ada media sosial. Ya. Apakah ada kemungkinan untuk masuk ke ranah kurikulum di pesantren Ramadan di 2025 ini? Ya. Jadi saat ini kita pola pendekatannya pertama di Muhammadiyah dulu. Oke. Jadi nanti kita akan mencoba nanti di level Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah kita akan masuk, kalau bisa masuk dalam kurikulum. Seyogianya, karena ini adalah satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang preventif religius. Kalau boleh saya katakan ini se-Indonesia baru ini. Yang Indonesia baru ini. baru ini. Makanya namanya pimpinan pusat ya. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi dianggap pimpinan pusat Lembaga ya. lembaga Rumah sahabat mentari. Oke. Nah, jadi karena di Muhammadiyah yang lain pun di provinsi yang lain juga belum ada yang lembaga ini yang didirikan. Jadi ini bukan berarti kan ada ketakutan ketika ini berdiri, terutama di lembaga sendiri, kemudian di organisasi kita Muhammadiyah juga menganggap apakah sudah separah itu Sumatera Barat dengan darurat HIV/AIDS gitu ya bunyinya. apakah memang seperti itu? Sebenarnya ya memang seperti itu. Dan itu pun di tempat lain juga seperti itu. Harusnya di daerah lain juga seperti itu. Harusnya juga lain. Kita yang mengambil aksi ya. Intinya gitu Bang Ale. Kita harus ambil aksi. Jadi artinya bergerak dari memang program-program HIV/AIDS itu biasanya memang hari ini kita bergerak. Data itu akan berkurang 5 tahun ke depan. Oke. Jadi data hari ini kasus 2019 sudah mulai turun sedikit. Itu adalah program yang dilakukan dari 5 tahun yang 10 tahun yang lalu. Dulu Kemenkes gencar melakukan pencegahan di bidang IDU, injection reducer, hasilnya sudah ada. Tapi ketika nafsu suntik sudah mulai berkurang, kasus LGBT yang meningkat. Berarti apa? Harus ada aksi juga terkait dengan hal ini. Oke. Dari faktor penularan tadi kan kita sudah ada LSL, ada IDU dan segala macam. Nih faktor yang benar-benar yang menulari itu dari sisi apa? Karena banyak juga orang karena takut ini ada orang HIV/AIDS kita takut ketemu, kita takut bersalaman, berpelukan takut, bercengkrama atau berdiskusi takut. Nah ini apakah perlu kita menakuti seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi kalau saya kan termasuk konselor dan perawat yang merawat pasien-pasien yang terinfeksi HIV dari 2004. Jadi masyarakat saya pikir hari ini sudah tahu, tapi memang masih ada ketakutan-ketakutan. Mestinya virus HIV itu ditularkan melalui 4 cairan. Darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Ada 4 cairan. 4 cairan yang bisa menulari HIV/AIDS ke orang. Itu apa? Apa saja tadi Bang? Ya, jadi kan tadi kan latar belakangnya menyampaikan apakah kita perlu takut dengan orang terinfeksi HIV. Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan, makanya ada 2 dalam metode edukasi. Saya harus sampaikan kalau kita bicara di preventif, mungkin ada hal-hal yang kemudian kita sampaikan. Termasuk adalah jangan menstigmatisasi. Stigmatisasi itu muncul biasanya karena memang ketakutan yang berlebihan. Oke. Nah, bukan padahal ya, virus HIV itu bisa ditularkan melalui 4 cairan, darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Kalau air mani dan cairan vagina ini kalau melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Oke, ada air maninya di situ. Ada air mani, Dan pasti ada darah juga di situ. ada darah. Oke. Kemudian dari darah. Darah itu bisa kalau mendapatkan transfusi darah yang tidak transfusi darah yang tidak mengandung virus HIV. Nah, tapi sekarang kan semua sudah dilakukan screening. Oke. Nah, tetapi kalau dia pecandu narkotika jarum suntik, dia akan berganti jarum suntik, ini juga akan menularkan. Tadi yang berapa hari tadi Bang Al? Ya, 30 hari di dalamnya. 40 Di jarum itu 42 hari. 42 hari di jarum. Virus HIV bisa hidup dalam jarum suntik. Penelitian Hammer tahun 2000. Nah, dan kemudian berarti apa? Apakah air liur, kemudian keringat dan lain sebagainya bisa menularkan pada virus HIV? Enggak.
Jadi kalau kita bersalaman dengan orang terinfeksi HIV nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Minum minum bersama nggak ada masalah, makan bersama nggak ada masalah, berpelukan nggak ada masalah, cium pipi kiri, pipi kanan nggak ada masalah. Kalau dia anaknya dan sebagainya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ada darah yang kemudian masuk ke dalam tubuh yang lain. Misalnya saya seorang perawat, merawat orang yang terinfeksi HIV, darahnya muncrat ke tangan saya. Tidak semudah itu juga kemudian saya akan terinfeksi HIV, tidak. Harus ada lagi dia tempat masuknya. Kalau ada luka baru dia bisa masuk. Jadi konteksnya penularan virus HIV itu tidak bisa secara kontak sosial biasa. Oke. Jadi ketemu orang yang kecelakaan jangan takut juga gitu. Ya, jangan Karena ini kecelakaan takutnya HIV dibilangin Ya. segala macam. Jadi memang itu juga. edukasinya adalah ketika ada orang kecelakaan, ketika bertemu dengan darah siapapun, anggap itu darah yang berisiko terinfeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C, sehingga memang ada proteksi. Makanya kalau kita lihat di rumah sakit, mesti orang menggunakan sarung tangan ketika akan bersentuhan dengan cairan tubuh tadi. Oke, ada darah, air mani, vagina. Ini mohon maaf karena kita pembahasannya pasti arahnya Ya. arah medis ya. Tapi yang terakhir air susu ibu. Dari ibu itu Dari ibu ke anak. anaknya. Ya. Oke, Jadi artinya makanya kalau ada anak yang terinfeksi HIV akan dikejar ibunya. Kalau ada ibu yang terinfeksi HIV harus cepat kita ketahui supaya nanti tidak menularkan lebih lanjut kepada anaknya. Oke. Apakah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS bisa punya anak? Boleh. Nah, ini kan kita takut ini ada ibu rumah tangga ini Bang Al. Yap. Ada ibu rumah Yap. tangga yang terdampak dari suaminya Yap. mungkin yang melakukan faktor risiko. Apakah dia bisa punya anak dengan status dia sebagai HIV positif? Ya. Jadi inilah perkembangan-perkembangan terbaru. Terus ya pemberian obat antiretroviral. Ketika dia patuh minum obat antiretroviral itu nanti viral load atau kandungan virus HIV dalam darah itu dia bisa tidak terdeteksi. Undetek itu sudah tidak terdeteksi berarti untransmisi, sangat kecil kemungkinan untuk menularkan. Makanya kawan-kawan kita yang terinfeksi HIV, kemudian dia minum obat antiretroviral dengan kepatuhan yang tinggi, kemudian berencana punya anak, itu disilahkan. Bisa, Bisa, aman. aman. Menyusui tidak gitu ya. Itu makanya nanti dia akan masuk namanya program PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Oke, ada programnya juga, ada Programnya sehingga memang diatasi hal yang demikian sehingga nanti anak yang lahir pun tidak terinfeksi HIV. Dan kemudian ibu tentu tidak diinisiasi untuk menyusui. Ada beberapa protokol. Cuman yang perlu kita pahami adalah orang yang terinfeksi HIV boleh punya anak asal patuh minum obat antiretroviral. Dan ketika itu bisa dinilai adalah undetect dia pada waktu itu dan itu akan masuk dalam program namanya PPIA. Oke, ini kan kita bicara dari sisi organisasi. Ya. Kalau pemerintah sampai sejauh mana ini, Bang Al? Ya. Jadi semua bergerak. Ya, semua bergerak karena memang kasus ini unik. Berbeda dengan kasus yang lain. Dulu COVID kan semua bergerak juga. Iya. Ya, akhirnya selesai kan. Cuma lebih masalahnya kalau di HIV ada stigmatisasi, kemudian ada masalah asimptomatik yang dalam jangka waktu yang lama memang ini harus juga ditangani oleh semua lini. Pemerintah hari ini juga sudah menyiapkan obat. Jadi makanya kalau ada orang yang berperilaku berisiko pernah melakukan hubungan seksual, pernah menggunakan jarum suntik bergantian walaupun 5 tahun yang lalu, walaupun 10 tahun yang lalu berarti mereka berisiko, silakan datang ke pelayanan kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa nanti ke rumah sakit, mereka akan lakukan konseling dan lakukan tes HIV secara sukarela dan itu gratis. Dan kalaupun nanti terinfeksi HIV, itu ada obat, obatnya juga dibantu oleh pemerintah, itu pun gratis. Makanya cuman kita harus menjaga kepatuhannya. Nah, namanya antiretroviral. Jadi obatnya namanya antiretroviral. Ini kegunaannya hanya untuk menekan perkembangan sel darah putih, memperkuat sel darah putih gitu ya? Dia menekan, sebenarnya kan virus itu ketika masuk dia akan membunuh sel CD4. Sel CD4 ini. Heeh. Jadi kalau dia sudah minum obat antiretroviral, tidak ada lagi pembunuhan terhadap sel CD4. Tidak ada lagi proses perbanyakan atau replikasi virus HIV. Nah, jadi ibaratnya ceritanya gini, Pak Rifka, dia masuk ke dalam sel CD4, dia akan berkembang biak, dia akan jadikan sel CD4 tadi sebagai pabrik untuk membuat virus HIV. Dari hari ke hari, waktu ke waktu itu
virus HIV itu akan terus menghancurkan sel CD4 dan akan memproduksi virus-virus HIV baru. Virus HIV-nya akan semakin banyak dan dia akan menghancurkan terus sel CD4. Dengan masuknya obat antiretroviral, tidak ada lagi penambahan penghancuran sel CD4. Oke. Tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV. Sedangkan sel darah putihnya akan tetap diproduksi oleh tubuh, sehingga sel darah putihnya akan semakin bagus, semakin tinggi. Akibatnya apa? Daya tahan tubuhnya akan semakin bagus, dia akan tidak muncul lagi infeksi oportunistik. Ini contoh simpelnya kalau kita ada luka, kalau kita biarkan nanti kan ada bintik-bintik hitam. Ya. Itu yang sel darah putih gitu ya. Ya, Nah, ini yang diserang oleh HIV/AIDS itu. kalau itu zat pembeku darah namanya. Nah, itu pembeku darah. Beda lagi. Jadi emang dia adalah sistem pertahanan tubuh yang diserang itu ibaratnya tentaranya dalam tubuh ini. Jadi tentara ini yang kemudian dibunuhlah oleh virus HIV sehingga akibatnya ketika ada kuman yang masuk tidak bisa dilawan. Nah, itu dia. Kalau bicara data, Pak, Ya. berapa data kasus di Sumatera Barat? Ya, jadi kalau boleh kita rilis sebenarnya saya juga merilisnya tentu dari data-data yang sudah ada aja. Oke. Dan itu memang bisa dilihat ya. Dan kalau dilihat total ODIF baru saja di tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat itu ada 159. 159 di 2023. Ya, itu yang baru saja. Jadi 2023 saja ada 159 dan 72%-nya berasal dari LSL. Ini dia angka kasusnya. Data gabungannya ada, Bang? Ada. Ada. Jadi ini yang baru saja di 159 di 2023. Ya, Dan lagi 70%-nya LSL. ya. Yang LGBT ini ya. Ya. Oke. Kota atau kabupaten yang terbesar ya? Ya, secara kuantitatif Ya. itu tetap Kota Padang. Kota Padang ya. Kemudian secara kuantitatif jumlahnya yang kedua adalah Bukit Tinggi. Oke. Namun kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk secara prevalensinya sebenarnya yang paling tinggi di Sumatera Barat adalah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi kalau bicara angka tadi tetap Kota Padang paling tinggi. Oke. Ini kita bicara data yang sudah dikeluarkan ya. Jadi kita tidak bikin-bikin, dan ini memang dalam konteks preventif juga. Ya. Supaya kita semua aware, mulai sadar, mulai care bahwa HIV/AIDS itu memang ya harus dibersamai prosesnya. Ya. Jangan dibiarkan. Makanya Rumah Sahabat Mentari itu hadir. Ya. Apakah Rumah Sahabat Mentari nanti akan punya rumah rehabilitasi narkoba kah? Atau ada klinik khusus untuk konseling HIV/AIDS atau seperti apa? Ya. Apakah ada ke situ, Bang? Jadi konsepnya di Rumah Sahabat Mentari ini kita tidak lagi orang yang akan terjun langsung ke lapangan. Oke. Jadi kita akan menggandeng beberapa di kebijakan dan kemudian akan membuat relawan. Jadi kalau Muhammadiyah punya banyak relawan-relawannya, punya ortom-ortom, nanti Rumah Sahabat Mentari dia akan punya relawan. Jadi beberapa waktu ke depan kita akan merekrut siapa yang berminat berdakwah di bidang ini. Dia akan bergabung, kemudian akan kita bekali dengan ilmunya, cara menyampaikannya, bagaimana konsep preventif religiusnya, dan inilah yang akan disebar di seluruh Sumatera Barat ini. Dialah yang kemudian menyampaikannya. Termasuk nanti kita akan masuk nanti ke pesantren Ramadan. Kita nggak masuk ke permasing itu, tapi yang akan memberikan di pesantren Ramadan itu yang akan kita latih. Kita masuk ke kurikulumnya. Masuk ke kurikulumnya. Jadi ini hal-hal yang kemudian kita harus masuk karena memang ini harus dibersamai semua dan mudah-mudahan dengan kita berada di Muhammadiyah ini akan mempercepat proses ini. Jadi ada hal-hal preventif yang sudah harus dilakukan dari mulai sekarang. Ya. Tadi saya juga agak sedikit menggarisbawahi itu. Ternyata ada anak SD, Ya. SMP yang sudah terinfeksi. Ya bukan karena mereka melakukan faktor-faktor yang terlarang, tapi memang terdampak dari hal-hal tersebut. Nah, ini menjadi hal penting bagi kita semua untuk mulai aware tadi ya. Aware kita dengan kondisi ini. Data 159 yang disampaikan oleh Bang Al tadi tentunya ini mengkhawatirkankah bagi Sumatera Barat, Bang Al? Ya, itu kan baru data yang muncul 2023 baru ya? 2023 dan belum kalkulasi semuanya. Dan kalau kita cerita fenomena gunung es ya ke bawah lagi gitu. Ke bawah lagi itu ya. Dan kita nyadari juga memang kasus-kasus berdasarkan penilaian perilaku kelompok berisiko itu di Sumbar juga cukup tinggi. Nah, jadi ini yang belum kena nih.
Tapi kalau dilihat dari LSL, kita termasuk yang cukup besar di Indonesia, eee, dan besar ini dalam konteksnya mungkin tidak juga seperti yang paling besar, enggak ya, tapi Termasuk yang besar lah termasuk yang besar. LSL ya. Nah, sehingga ini yang kemudian kita harus harus paham nih, berarti resiko untuk munculnya virus HIV dan kasus ini juga akan semakin tinggi. Jadi memerangi LGBT ya, Rumah Sahabat Mentari tidak akan masuk ke ranah memerangi LGBT, memerangi HIV/AIDS enggak. Tidak. Tapi kita melakukan hal-hal preventif untuk agar masyarakat kita tidak masuk ke ranah itu. Ya. Masyarakat kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa berfaktor risiko sehingga kita mendapatkan virus ini yang kita tidak tahu kapan dan dimanapun. Karena orang-orang yang positif HIV juga ada yang tidak kentara kelihatan ya seperti orang-orang biasa gitu ya Bang ya. Nah, Dan memang kalau kawan-kawan yang sudah terinfeksi HIV dan sudah minum obat, dia juga akan seperti biasa aja lagi. oke. Dan nggak ada masalah, dia cuma minum obat saja, Jadi rutin. dengan minum obat ya intinya virusnya bisa ditekan, dia bisa lebih panjang hidupnya gitu ya. Karena tadi kalau statement kita di awal HIV/AIDS itu kalau saya orang awam HIV/AIDS itu meninggal, Oh, nggak begitu lagi. nggak begitu lagi. Karena kalau dulu dia jatuhnya ke Ada yang sampai tua loh, paliatif, iya ada. ada yang sampai tua, Ada. Jadi, ya artinya dia sudah jatuh ke penyakit kronis. Walaupun memang tidak bisa disembuhkan, tapi dia asal patuh minum obat. Nah, bukan berarti ini meringankan kasusnya ya, tapi begitu katanya. Dan makanya angka kualitas hidup, kawan-kawan yang terinfeksi HIV juga semakin bagus. Nah, Oke, keluar dari konteks Rumah Sahabat Mentari ini saya juga mau karena kan podcast GDM 62 ini menghadirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat. Bang Al mulai aktif di Muhammadiyah sejak kapan, Bang? oke. Eee, Kalau saya memang dulu bergabung awal itu sudah ada di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian pas waktu ngambil kuliah di Universitas Indonesia, itu juga bergabung di Pemuda Muhammadiyah Pusat. Di pengurus pusat di bagian waktu itu di kesehatan dan lingkungan. Ya, itu pergantian antar waktu pada waktu itu. Kemudian setelah itu sekarang ini aktif di, Majelis Kebaikan Umat, Oh, majelis MPKU. MPKU. Nah, di MPKU, Ini periode kedua? ini periode kedua Oh, sebagai wakil ketua MPKU Sumatera Barat. Dan saya merasa memang karena memang mempunyai sedikit, ilmu yang harus dibagi terkait dengan masalah ini, makanya kita bergabung juga di, Rumah Sahabat Mentari ini. oke. Jadi sudah malang melintang juga di organisasi kemuhamadiyahan. Ya, Tentunya basic ini di-combine dengan basic jadi konselor HIV/AIDS, praktisi di bidang HIV/AIDS atau juga di rumah sakit, ini yang di-combine untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif tadi. ya. Oke, terima kasih Bang Alfitri sudah hadir membersamai episode podcast GDM 62 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bukan berarti kita menjustifikasi bahwa Sumatera Barat ini, apa ya, kalau orang bilang kan Sumatera Barat ini adat basa Sanak, Sanak basa kita mullah kuat, religiusnya kuat, tapi angka LGBT, angka HIV/AIDS-nya juga meningkat. Kita tidak menjustifikasi arahnya ke situ, tapi ini langkah-langkah preventif yang harus kita mulai siapkan dari sekarang. Semua orang harus bergandengan tangan. Bagaimana HIV/AIDS itu 5 tahun atau 2030 itu sudah bisa berkurang. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari Rumah Sahabat Mentari, bukan hanya dari PWM Sumbar, tentunya kita bersama. Kawan-kawan yang menonton podcast ini, dan Sanak yang menonton podcast GDM 62 ini juga mempunyai tanggung jawab. Siarkan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang disampaikan oleh Bang Al tadi. Mudah-mudahan semua orang sudah tahu tadi seperti anak kecil, ada 4 titik yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, itu sudah harus diketahui dan semua orang sudah harus mulai care dengan itu. Kita tutup. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir ini ada hal-hal yang rasanya kurang pas. Karena ini kita takut juga nih, takut viral ini Bang Al. Iya. Kasus LGBT HIV/AIDS ini kan agak sedikit sensitif. Dan ini membawa marwah Sumatera Barat. Makanya Muhammadiyah fokus dengan ini, kita hadirkan Rumah Sahabat Mentari untuk mengawal proses preventif agar HIV/AIDS tidak berkembang di Sumatera Barat.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.